Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Syukur alhamdulillah pada hari ini kalian masih bisa belajar secara daring. Dalam hal ini mengikuti kegiatan MPLS untuk siswa baru tahun 2021-2022. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kebaikan dan kesehatan. Anak-anak jangan lupa tetap di rumah, tetap menggunakan masker, tetap menjaga kesehatan diri kita dan keluarga kita masing-masing. Insya Allah pandemi ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Muhdi Azmi Fiptian, biasa dipanggil Pak Azmi. Pak Azmi mengajar bahasa Inggris di kelas 7 A, B, C, D, E, F dan kelas 8E. Sehingga nanti kalian pelajaran bahasa Inggrisnya bersama Pak Azmi. Di samping itu, Pak Azmi diberikan tugas tambahan sebagai kurikulum. Kurikulum di sini mengatur jalannya pembelajaran seluruh mata pelajaran. Anak-anakku yang saya hormati dan yang saya banggakan, materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah kurikulum 2013. Jadi mungkin kalian sudah sangat sering mendengar kurikulum 2013. Kemudian apa sih kurikulum 2013 yang ada di SMP 5 ini secara khusus begitu, sehingga ketika kalian masuk ke sini itu tidak kaget ada berapa mata pelajarannya, pulangnya jam berapa, berangkatnya jam berapa, itu supaya kalian mengetahui. Jadi anak-anak, sebetulnya kurikulum 2013 ini adalah kalau bahasanya student center. Jadi siswa yang banyak beraktivitas dalam pembelajaran. Pak Guru dan Bu Guru hanya mengarahkan saja, tetapi seluruh siswa yang melakukan aktivitas pembelajaran. Bisa belajar dari lingkungan sekitar, bisa belajar dari media-media sosial, bisa belajar dari internet, bisa belajar dari buku dan lain-lain. Jadi student center namanya. Kemudian di SMP 5 ini perlu diketahui ada 11 mapel. Ada 11 mapel, nanti akan disampaikan di awal pembelajaran. 11 mapel ini harus diikuti semuanya. Tidak boleh ada yang tidak diikuti. Kemudian yang membedakan dengan kurikulum terdahulu, kurikulum 2013 ini penilaiannya ada 3. 1 pengetahuan, ulangi, 1 sikap, 2 pengetahuan, yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Semuanya ini harus berpredikat baik. Sikap harus baik, pengetahuan harus baik, keterampilan juga harus baik. Kalau ada salah satu yang tidak baik, misalkan pinter di pengetahuannya tapi keterampilannya tidak pernah praktek sama sekali, atau tidak bersikap yang baik terhadap guru, maka bisa jadi kalian tinggal di kelas atau tidak naik kelas. Begitu. Itu perbedaannya dengan kurikulum terdahulu. Maka betul-betul bahwa kurikulum 2013 ini penekanannya kepada sikap anak-anak. Sikap yang diutamakan. Ya, bertindak saja sesuai dengan usia kalian begitu. Sehingga sikap seorang pelajar itu harus benar-benar mencerminkan usianya. Usia kalian 12, 13 atau 14, ya bertindaklah sikap sesuai dengan usia kalian. Itu. Kemudian yang perlu diketahui lagi di SMP 5 ini ada juga nanti ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikulernya yang wajib adalah jelas pramuka. Harus diikuti ketika ada kegiatan pramuka. Pak, bagaimana kalau pandemi begini? Nah, mungkin kalian bertanya begitu. Sekolahnya apa masih daring? Apa sudah pertemuan tatap muka dan lain-lain? Nah, itu mungkin pertanyaan yang muncul dari benak kalian dan mungkin adalah Bapak Ibu kalian. Anak-anak, pada tahun ini
sekolah SMP Negeri 5 ini masih menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan. Apakah pertemuan tatap muka, ataukah daring, ataukah 50% tatap muka, 50% daring? Kita masih menunggu. Saya ulangi, kita masih menunggu informasi dari Dinas Pendidikan. Kalau Pak Guru sendiri secara pribadi menginginkan kalian datang ke sekolah, bermain dengan temannya, bertemu dengan gurunya, sekolah seperti biasa, begitu. Insya Allah Bapak Ibu kalian, orang tua kalian juga sama. Tetapi memang kita memiliki aturan dari pemerintah daerah, jika belum diizinkan maka tidak perlu datang ke sekolah kecuali memang dalam keadaan yang sangat mendesak, begitu. Kemudian anak-anak di SMP 5 ini, kalau biasanya sebelum pandemi begitu, datang atau masuknya jam 7 ya, masuk jam 7, pulang pukul 13.30 atau setengah 2, jam 7 sampai setengah 2. Itu sekolah di SMP 5 itu begitu. Saya kira kalau masuk jam 7 semuanya se-Indonesia Raya kalau tidak salah ya masuk jam 7 ya, cuma mungkin pulangnya yang berbeda-beda. Tetapi dengan 11 mapel dan 40 jam pelajaran per minggu, maka kalian pulangnya pukul 13.30. Sehingga nanti kalau sudah pandemi berakhir, datang ke sekolah pukul 7, pulang pukul 13.30. Pak, kemudian bagaimana kalau pandemi ini? Nah, kalau pandemi begini, nanti akan ada pemberitahuan di grup kelas masing-masing bagaimana teknis pembelajarannya. Seperti tahun kemarin misalkan, berdasarkan pengalaman, kita membagi setiap hari itu ada 2 mata pelajaran anak-anak yang diberikan oleh Bapak Ibu guru melalui daring. Ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Quizzes, ada yang menggunakan Z-Quiz, dan macam-macam, boleh, bebas. Yang penting kalian semua mendapatkan pengajaran sesuai dengan silabus yang ada, ya. Jadi kalau pandemi, diulangi oleh Pak Azmi, kalau pandemi setiap hari 2 mata pelajaran, kalian menerima materi dan juga mengerjakan soal-soal sebagai evaluasi penilaian. Tetap penilaiannya ada 3 tadi, kurikulum 2013, sikap yang pertama, pengetahuan, dan juga keterampilan. Pak, bagaimana cara menilai sikap misalkan kalau belajarnya daring? Misalkan contoh, pengumpulan soal secara disiplin. Ketika pembelajaran dimulai jam 7 sampai jam 9 misalkan, maka kalian harus mengumpulkan tugas antara jam 7 sampai jam 9 itu. Nah, itu bisa dinilai sikapnya, ya kan? Disiplin. Berarti kalian sudah disiplin dalam mengerjakan soal. Begitu. Pak, bagaimana nilai pengetahuan? Nilai pengetahuan nanti didapatkan ketika kalian sudah mendapatkan materi dari Bapak Ibu guru. Di akhir pembelajaran kalian akan diberikan soal-soal, biasanya begitu. Akan diberikan soal-soal sebagai evaluasi atau sebagai nilai untuk mengambil nilai pengetahuan. Keterampilannya bagaimana, Pak? Keterampilan bisa nanti beberapa mata pelajaran membuat praktek anak-anak, tapi tetap di rumah, tidak boleh ke sekolah, prakteknya tetap ada di rumah. Sehingga meskipun pandemi begini, penilaian kurikulum 2013 tetap terlaksana, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, begitu ya. Sehingga nanti saya harapkan semua siswa ya, mulai dari kelas 7A sampai dengan kelas 7F mengikuti pembelajaran sesuai yang ditentukan oleh SMP 5 Jember. Ya, tidak perlu membandingkan dengan SMP lain. Kita SMP 5 punya aturan sendiri yang sudah ditetapkan begitu. Maka diikuti saja aturan-aturan yang akan disampaikan nanti dari SMP Negeri 5 Jember. Begitu anak-anak, sekilas tentang
kurikulum 2013. Kita semuanya berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, segera diangkat wabah corona oleh Allah ini. Mohon dibantu berdoa. Kalau setelah sholat begitu, silakan berdoa dengan bahasa yang kalian bisa. Mohon segera diangkat wabah ini sehingga kita semuanya, kalian sebagai siswa, kami sebagai bapak ibu guru di sekolah, bisa bertatap muka, sekolah kembali seperti 2 tahun yang lalu, bermain dengan temannya, jajan di kantin, dolan nenggone perpus dan lain-lain ya. Betapa menyenangkannya kalau kita membayangkan sekolah pada saat tatap muka begitu ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Akan kita sambung nanti pada kesempatan yang lain yang akan datang. Sekali lagi mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah ini, kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga protokol kesehatan.